Ini kejadian. Pernah juga kejadian di sebuah, saya lupa tempatnya di mana. Pokoknya saat ini kan pernah jadi gubernur Kufah, ya. Pernah jadi gubernur di Kufah. Dia petinggi, pejabat di Kufah. Jadi pernah saat dia menjadi pejabat di Kufah itu ada satu pemimpin suku, ya saya lupa juga namanya. Pemimpin suku ini dia nggak suka sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi menyebutkan menggaungkan fitnah tentang Sa'ad, bahwa Sa'ad itu ibadahnya nggak teratur lah, bahwa Sa'ad itu tidak adil, ya, tidak pernah membagikan harta secara adil, tidak pernah memperlakukan masyarakat secara adil, gitu ya. Akhirnya kemudian diutuslah oleh saat itu Khalifah saat itu diutus untuk ngecek di Kufah, ya. Coba tanyain satu-satu. Jadi ceritanya begini. Tradisinya Khulafaur Rasyidin dari zaman Rasul sampai nanti kemudian Khulafaur Rasyidin, tradisinya adalah untuk ngecek bagaimana kepemimpinan seseorang baik atau enggak. Itu utus orang dan kemudian tanyakan kepada kepala suku yang ada di situ. Jadi misal Jogja nih, ya, pengen ngecek wali kota Jogja bener apa enggak, dicek ke lurah-lurahnya masing-masing. Nanti kalau sudah baru ke atas baru nanti dinilai kira-kira ini kepemimpinannya bagus atau tidak. Itu juga yang dilakukan oleh Khalifah saat itu untuk mengecek saat itu adil atau tidak. Nah, semua kepala suku saat itu di Kufah itu semuanya bersaksi bahwa saat itu adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Ada satu orang, ya, yang dia nggak suka sama Sa'ad dan mengatakan saat itu begini tadi yang saya sebutkan, nggak adil dan lain sebagainya. Terus disampaikan lah, ya, dia lapor kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, ini ada orang yang bilang kamu begini gitu. Kata Sa'ad langsung mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, panjang, kalau memang itu fitnah, gitu ya, panjangkanlah umurnya, perbanyak anaknya, sedikitkan hartanya, dan buatlah fitnah untuk dirinya. Parah, ya. Ternyata ini kepala suku ini benar, dia umurnya sampai ratusan tahun, jidatnya berkerut sampai alisnya itu nyambung. Terus anaknya banyak, umurnya panjang, tapi kena fitnah. Jadi semakin tua dia semakin sering godain cewek. Ayo, siapa yang suka godain cewek? Ayo. Ya. Jadi semakin tua dia semakin sering godain cewek. Akhirnya sampai ditegur, kamu kan dulu kepala suku, kamu nggak bagus begini. Semakin tua kok kamu semakin godain cewek. Apa jawaban dia? Saya kena doanya Sa'ad. Ngeri, ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu sepanjang hidupnya jarang berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri. Nanti di akhir hidupnya kan Sa'ad buta. Sampai ditanya, kenapa kamu nggak minta untuk disembuhkan? Kata Sa'ad, kenapa harus minta disembuhkan? Kalau memang ini yang terbaik, gitu, dari Allah. Aku tidak akan mengubah takdir dari Allah dengan doaku. Aku hanya ingin bersabar, gitu, atas apa yang sekarang menimpaku. Jadi saat ini luar biasa. Dan saat ini adalah orang yang menjauhi fitnah. Ketika gonjang-ganjing Ali bin Abi Thalib, ya kan, kena fitnah, Aisyah radhiyallahu anha kena fitnah, gitu ya. Akhirnya kemudian ada mau melakukan perang Jamal, kemudian perang Siffin, ya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang menjauhi fitnah. Dia nggak mau ikut-ikutan. Sampai kemudian ada seorang seseorang ya namanya, aduh saya lupa lagi nih. Banyak maksiat nih, banyak lupa, ya. Husain namanya, pokoknya Husain bin siapa saya lupa, Al-Asja'i, ya. Jadi si Husain ini bingung. Dia tanya, ini kira-kira kita pihak yang mana? Pihaknya Aisyah atau pihak Ali? Kata Sa'ad, kamu punya kambing nggak? Punya. Udah piara kambingnya situ. Nggak usah ikut-ikutan. Kamu mau jadi cebong apa jadi kampret? Piara kambing gitu kata Sa'ad, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini nggak mau, dia ikut-ikutan. Pernah ada satu orang Khawarij, ya kan, yang menghina Sa'ad bin Abi Waqqas. Menghina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Ini kan Ali bin Abi Thalib jadi khalifah di masa-masa fitnah, ya kan. Jadi Ali itu dihina-hina sama orang yang munafik, dan orang-orang Khawarij itu menghina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sa'ad mendengar itu, terus kemudian, kamu ngomong apa tentang Ali? Ya, pokoknya segala yang jelek-jelek tentang Ali dibahas. Ali ini begini, nggak pantas jadi pemimpin, nggak becus jadi pemimpin. Kata Sa'ad, kamu tahu nggak siapa yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak? Ali. Siapa yang menemani Rasul?
sampai meninggal, Ali. Siapa yang ditunjuk sebagai pemimpin setelah Rasul? Ali. Gitu kan? Siapa yang pokoknya segala keutamaan itu ada di Ali. Kenapa kau bisa ngomong begitu? Dan saat itu waktu itu belum berdoa, dia baru angkat tangan, kudanya langsung meronta-ronta, ya. Si orang Khawarij itu jatuh dan kepalanya kena batu, langsung pecah kepalanya, mati. Ini belum doa nih, baru ngangkat tangan nih. Kudanya langsung meronta-ronta. Melihat Sa'ad bin Abi Waqqas angkat tangan. Masya Allah. Ya, ini adalah sahabat yang luar biasa. Kenapa sih Sa'ad itu bisa bisa dikabulkan doanya? Pernah ada sahabat yang bertanya kepada Sa'ad. Ini sahabat yang nanya. Sahabat Rasul yang nanya kepada Sa'ad. Gimana caranya doa itu bisa selalu dikabulkan? Ini sahabat yang nanya loh. Kalau kita wajar ya. Ini sahabat Rasul yang nanya, gimana caranya doamu bisa selalu dikabulkan? Kata Sa'ad, aku tidak pernah mengangkat makanan, tidak pernah memasukkan makanan itu ke mulutku sebelum aku tahu dari mana itu makanan datang, ya, dari siapa makanan itu datang, sampai jelas betul makanan itu datang dari mana dan akan seperti apa dan akan jadi apa, baru saya makan. Kata Sa'ad. Ya. Makanya hati-hati soal makanan ya. Apalagi kalau misalnya ada teman lagi makan, ya misalnya makan lotek, bagi dong kerupuknya, cerot, langsung makan. Itu kalau yang punya nggak ikhlas, itu nggak jadi daging teman-teman. Itu membuat dosa kita nggak diampuni. Ya, makan prasmanan, ya lah. Makan prasmanan, tempe, ikan, ayam ditutup di bawah nasi. Pengalaman. Aku ora yo. Yang ketawa pengalaman. Aku semiskin-miskinnya nggak begitulah. Alhamdulillah ujianku bukan di situ, bukan di hal itu ya, di hal yang lain. Ya, ini kalau yang ketawanya sampai ngakak tuh kayaknya mengalami kayaknya. Atau yang jualan mungkin ya kalian ya. Yang jualan ketemu sama kayak gitu. Itu nggak boleh, itu haram ya, teman-teman. Hati-hati sama makanan. Sekecil apapun yang kita makan, coba kalau bisa diperhatikan dari mana datangnya, dari mana asalnya, dan kalau bisa juga di tempat apa juga kita harus tahu ya. Sekarang nih lagi ribut nih ya, wisata halal dibilang radikalisasi ya kan, terus kuas halal dibahas di Twitter. Ini gimana sih, ini dampak dari HTI, apa hubungannya sih? Dari dulu kita tuh udah bahas soal halal haram kan. Dan luar negeri, orang-orang luar negeri terutama di Jepang itu sedang menggalakkan wisata halal. Di sini pada norak. Wah ini adalah radikalisme, pengen jadi khilafah. Apa hubungannya sih? Kita dari dulu juga makan yang halal, menjauhi yang haram. Dari dulu nggak ada yang ribut ya, nggak ada yang pakai bahas-bahas khilafah gitu. Kenapa yang ini jadi sewot gitu kan? Ini kan aneh gitu loh. Kita tuh jadi direcokin sama hal-hal yang nggak penting ya. Nah, saya balik ke soal Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menjaga makanannya sehingga doanya juga diijabah. Selain juga memang dari Rasulullah SAW juga mendoakan supaya saat itu doanya selalu dikabulkan. Nah, Rasul itu kalau doain orang itu nggak pernah salah. Jadi dia mendoakan orang yang memang orang ini nggak pengen kepentingan buat diri sendiri, gitu loh. Ya makanya saat ini dia memang orangnya jarang berdoa untuk dirinya sendiri. Dia selalu berdoa untuk kebaikan umat, kebaikan orang lain, gitu loh. Nah, saya persingkat ya karena takutnya nanti juga waktunya keburu habis gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga menemani Rasul dalam beberapa perangan. Nah, yang paling terlihat perannya adalah ketika perang Uhud. Perang Uhud ini saat yang menginisiasi untuk membuat pasukan panah, ya. Dan saat teman-teman sekalian itu dia dalam satu tabung, kan panah itu biasanya ditaruh di dalam satu tabung gitu ya, kemudian diambil satu sprut gitu ya. Itu sekitar satu tabung itu kan ada sekitar 100 atau 200 anak panah itu ya. Dia bisa menghabiskan dalam waktu yang sangat cepat dan tepat sasaran. Kalau kita habis nggak ada yang tepat sasaran. Food malah nggak kelempar, malah kena sendiri gitu kan. Saat ini dia menghabiskan panah dan semuanya tepat sasaran. Dan ini belum pernah ditemukan dalam peperangan manapun ya. Kan biasanya kalau panah juga ya namanya jauh kan, dan musuhnya juga gerak-gerak kan. Terus ada pasukan yang saat itu seluruh tubuhnya itu ditutupi sama baju zirah.
Ya, kalau misalnya kemarin cerita tentang Hamzah mungkin saya pernah cerita. Ditutupi dengan baju besi. Semuanya ketutup kecuali matanya. Kecuali mata sama lehernya. Jadi potongan antara helm dengan bajunya itu yang kemudian terbuka, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu oleh Rasulullah SAW disuplai anak panah. Jadi Rasul itu nyuplai anak panah sampai saking banyaknya anak panah yang dipakai sama Sa'ad, akhirnya sampai anak panah yang belum diserut dikasih ke Sa'ad. Ini anak panah belum diserut nih, masih tumpul, dikasih. Dan itu banyak. Itu Sa'ad sendiri yang laporan. Itu Rasul sampai ngasih ke saya anak panah yang masih tumpul. Aneh-aneh aja katanya. Akhirnya apa? Tetap dipakai sama Sa'ad. Itu ya. Ke orang-orang yang pakai baju zirah, tetap nembus. Secara logika bisa. Kalau lesatannya itu sangat cepat. Kalau cepat sekali bisa. Secara logika. Tapi kita yakin bahwa ini memang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di perang Uhud Sa'ad melihat malaikat. Ya. Dia melihat malaikat yang menolong umat Islam. Ya, di perang Badar atau di perang Uhud pokoknya dua-duanya kan juga turun malaikat ya. Intinya saat itu bisa melihat malaikat saat itu. Ya, berbaju putih, turun berbondong-bondong, dia melihat pasukan itu. Dan memang itu kan yang melihat selain mereka, selain sahabat-sahabat Nabi, selain Nabi, yang bisa melihat adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang kafir Quraisy itu kan kaget. Mereka melihat sepasukan yang pakai baju putih, gak pernah dilihat sebelumnya mukanya, gitu ya, dengan cara yang juga berbeda dengan orang-orang Madinah saat itu. Nah, jadi ini adalah kepahlawanan saat di perang Uhud. Walaupun kemudian nanti kocar-kacir ya, tapi inilah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada berapa ya? Tadi sakit, terus kemudian doanya dikabulkan, terus kemudian pasti tepat sasaran gitu ya. Ini dia yang meranin ya kan. Tong sampah ditendang, gimana? Tong sampah ditendang, terus kursi ditendang. Besok itu orang tendang. Besok Mas Ilyas aja ditendang coba ya. Gajiku Mas. Oh, gaji. Ngomongin gaji jadinya. Ya. Jadi dia tepat sasaran memang, karena memang keberadaannya selalu dibutuhkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, teman-teman, saya persingkat agak jauh ya ke perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah inilah Sa'ad bin Abi Waqqas jadi panglima perang. Jadi sebenarnya banyak, cuma karena saat ini orangnya memang nggak suka dekat-dekat sama fitnah, dia menghindari fitnah. Ya, makanya tadi pas di zaman perseteruan antara Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu, saat ini dia nggak mau ikut-ikutan. Dia tahu Ali itu baik, dia mendukung Ali, tapi dalam hal ini dia nggak mau ikut-ikutan. Mendingan diem dan nggak usah ikut campur kepada urusan yang kita nggak tahu pasti isinya seperti apa. Gitu. Jadi dia itu nggak suka ngomentarin hal-hal yang sebetulnya kita nggak tahu. Ya. Ya kan, kalau mahasiswa sekarang kan so tahu semua. Ya. Kenapa listrik naik? Oh, dibahas semua. Ini karena gini karena khilafah mau berdiri gitu misalnya. Gitu. Apa hubungannya gitu dah. Semua dibahas gitu kan, tahu gitu. Nah, saat ini nggak mau dia terlibat dalam hal yang dia tidak pernah tahu duduk urusannya. Makanya dia nggak mau terlibat dalam fitnah itu. Nah, umurnya panjang 70 tahun. Saat itu hidupnya sampai umur 70 tahun. Dia masuk Islam di usia 17 tahun. Jadi lebih muda daripada Rasul, ya. Tapi Rasul mengatakan dia adalah pamannya dari jalur ibunya, ya. Jadi usianya saat ini waktu masuk Islam juga tergolong sangat muda, usia 17 tahun. Dari usia 17 tahun berani untuk bilang ke ibunya kayak gitu. Kalau ibu punya 100 nyawa, keluar satu-satu tuh nyawa dari badan ibu. Saya nggak mau balik ke agama ibu. 17 tahun, situ 17 tahun ngapain? 17 tahun ngapain? Main motor, keliteh ya kan? Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, teman-teman sekalian, saya skip ke perang Qadisiyah. Jadi nanti kalau misalnya ada Ustadz Handi Muni datang ya suka-suka dia lah mau bahas apa ya. Pokoknya saya mau bahas tentang perang Qadisiyah. Nah, di perang Qadisiyah ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu diutus oleh Umar bin Khattab menjadi panglima perang. Jadi saat itu ini adalah ekspansi, ya. Qadisiyah itu di Irak. Ini dikuasai oleh Kisra, ya, raja
Persia, raja orang-orang Majusi, ya namanya Yazdajar, dan punya panglima namanya Rustum Farosdah apa gimana namanya gitu, susah banget. Ya namanya orang sana, orang Persia. Jadi nama panglimanya Rustum, nama rajanya Yazdajar, ya. Ingat ya, jangan kasih nama anak itu ya. Nanti, keren nih namanya Rustum ya, Rustum. Orang Majusi, menyembah api, ya. Nah, Kisra itu adalah Persia saat itu adalah negara adidaya, teman-teman sekalian. Istananya putih, ya. Istananya putih dan itu terlihat dari jauh. Besarnya bukan main. Dan singgasananya si Kisra itu badannya besar. Bahkan sampai dikatakan gelangnya Kisra itu tidak bisa dipakai sama orang biasa. Cuma dia doang yang bisa karena saking besarnya. Ya. Mungkin gelangnya itu kayak palunya Thor kali ya. Nggak bisa diangkat sama orang. Ya. Atau gelang apa tuh? Yang di KKN Desa Penari itu. Ustaz baca juga. Gak mau coy, baca ya. Ikutin tren juga nih. Iya. Jadi kesenangan baca. Siapa yang mau jadi Nur lagi? Bima. Jadi bahas nih. Badarawuhi. Ya, jadi di sinden lagi kan jadinya apa ya? Lupa jadinya. Jadi Kisra itu punya gelang yang sangat berat, teman-teman sekalian. Dia badannya besar. Nah, singgasananya Kisra itu besar. Tapi kalau misalnya Kisra kan badannya besar nih. Kalau misalnya duduk di singgasananya itu Kisra itu seperti tenggelam, saking besarnya. Dan mahkotanya itu terdiri dari berbagai emas dan batu-batu mulia yang besarnya itu besar sekali, ya nggak bisa didefinisikan. Jadi mahkotanya Kisra itu cuma bisa diangkat pakai rantai. Jadi mahkotanya diangkat pakai rantai sampai di atas, nanti Kisra duduk di situ, nanti mahkotanya diturunkan ke kepalanya. Jadi mahkotanya itu gantung, nggak kepake. Ini untuk menunjukkan kebesarannya dia nih, ya. Iya. Si Kisra ini. Terus mau ngomong apa weh? Berarti kayak yang di helm itu kemarin. Oh iya. Helm ya, yang nonton videonya ya. Itu diambil dari kisah itu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Gantinya helm ya. Katanya helm, nggak kuat tuh kumas. Nggak kuat pakai mahkota. Jadi ditarik ya teman-teman sekalian. Itu jadi kalau misalnya nanti, nah di dekat singgasananya ada kaca-kaca transparan yang nanti kalau misalnya pada waktunya pagi hari itu sinar mentari itu masuk dan nanti akan menerangi singgasananya Kisra sampai kemudian mahkotanya itu bersinar kemana-mana. Kisra luar biasa. Nah nanti mungkin kalau ada waktu kita akan cerita tentang Surakoh ya. Surakoh yang ketika Rasulullah SAW itu berhijrah bersama Abu Bakar Siddiq, ya kan Surakoh itu tawarin sama Abu Sufyan dan kawan-kawan. Surakoh, kamu mau onta dan sapi banyak nggak? Mau onta dan kambing banyak nggak? Iya mau. Gimana? Kamu kejar itu si Muhammad sama temennya itu. Nanti kalau misalnya kamu ketemu, laporkan kepada kami. Begitu aja, nggak usah ditangkap. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Ya, datanglah kemudian Surakoh ini bisa mencapai sudah dekat sama Nabi. Ya singkat cerita sudah dekat sama Nabi dan Abu Bakar sudah dekat. Bahkan itu dikatakan ya dekatnya itu sepelemparan tombak gitu. Saking dekatnya, ya. Maksudnya ya mungkin dari sini sampai depan situlah. Itu ternyata kudanya Surakoh itu kakinya nggak seperti tertanam di pasir, nggak bisa jalan, dan akhirnya Surakoh turun. Ya Surakoh juga kemudian bilang sama Nabi, ya, dan Nabi bilang kepada Surakoh, "Wahai Surakoh, tidakkah engkau takut?" Kata Surakoh, "Iya aku takut wahai Muhammad." Ya udah, terus kamu mau ngapain di sini? Ya tadinya mau kasih tahu ke teman-teman yang di Mekah, terus ya nggak jadi deh gitu. Tapi gini, wahai Muhammad, kata Surakoh, boleh nggak saya minta bikinin surat yang di surat itu adalah jaminan supaya misalnya kaum kalian berperang dengan kaum kami, saya nggak diserang, dan nanti setelah saya pulang saya juga nggak diserang. Oke, ya udah dibikinin surat. Abu Bakar yang bikin surat, dikasih kepada Surakoh, disimpan sama Surakoh. Dia pulang. Ketika dia mau pulang, dipanggil sama Nabi. Surakoh,
bagaimana pandanganmu tentang gelang-gelang Kisra? Nah, kata Suraqah tidak menjawab, tidak mengatakan apa, dia cuma bilang gini, oke, kata Suraqah. Ya bahasanya kita gitu, oke. Dia cuma bilang gitu. Singkat cerita Suraqah masuk Islam, ini jadi saya ceritain nggak apa-apa ya. Suraqah singkat cerita masuk Islam. Ya, Suraqah singkat cerita masuk Islam. Nanti di zaman perang Qadisiyah dia nggak ikut perang. Ini kan singkat cerita Qadisiyah ini dimenangkan oleh umat Islam. Itu semua hartanya Kisra diambil. Terus waktu itu saat dan kawan-kawan yang ada di situ, ya Khalid bin Walid dan lain sebagainya, itu bilang, ini buat apa ini hartanya Kisra, kita nggak butuh, gelang-gelang mahkota kita nggak butuh. Terus gimana? Kirim aja ke Madinah. Dikirim, diterima oleh Umar. Umar panggil, Suraqah, sini. Kamu dulu pernah ngobrol sama Nabi? Iya. Tentang gelang Kisra? Iya. Pakai nih. Langsung Suraqah itu nangis. Apa yang dikatakan Nabi itu benar. Yang dikatakan sudah dulu-dulu, padahal Nabi cuma bilang, wahai Suraqah, apa pendapatmu tentang gelang Kisra? Dan saat itu Nabi sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah wafat. Ya, apa pendapatmu tentang gelang Kisra? Kata Suraqah, siap gitu, kata Suraqah. Dia nggak percaya. Kisra ini Persia, ini negara adidaya. Ibaratnya kita mau bilang nanti Amerika kita kalahin gitu. Ini disebar nanti loh. Kita nyatakan perang. Ya, gitu katanya. Suraqah nggak yakin, ini apaan gitu kan? Mimpi aja. Ya saya bisa aja masuk Islam, cuma saya nggak yakin lah bisa menang seperti itu kan gitu kan. Itu Umar tanya, pernah ngomong? Iya pernah ngomong. Kira-kira, wahai Suraqah, pakailah gelang itu, keliling Madinah, bilang, ya bahwa Rasulullah pernah bilang begini. Akhirnya Suraqah pakai gelang itu, dia keliling Madinah, dia teriak, ini gelang Kisra. Sesungguhnya Rasulullah pernah berkata kepadaku, bagaimana jika aku menangkan gelang Kisra? Sekarang apa yang dikatakan oleh Rasulullah terjadi. Semua orang Madinah dibilang kayak gitu sama Suraqah, nangis. Karena kenyataan apa yang dikatakan oleh Nabi. Ya, kita kembali ke perang Qadisiyah. Nah, di perang Qadisiyah ini teman-teman sekalian, panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diutus dia menjadi seorang panglima di perang itu. Nah, ini agak seru. Saya minta waktu ya, kalau misalnya ternyata nanti agak habis, udah mau habis gitu. Cuma ini sore seru banget, ya. 2 SKS nih, ya. Perang Qadisiyah, ya. Ini adalah di mana Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang pahlawan dan panglima yang sangat gilang gemilang. Ketika dia bisa menyeting strategi yang luar biasa. Pertama, datang Asim, diutus oleh Sa'ad. Asim datang kepada Kisra, diutus. Oke. Ngomong apa ini? Iya, ngomong lah kayak yang dulu-dulu kita bilang. Oh iya. Sampailah dia kemudian singkat cerita sampai depan Kisra, dia bilang, wahai Kisra, aku datang untuk mengajakmu menuhankan satu Tuhan saja, menyembah pada satu Tuhan saja, dan membebaskan kalian dari segala penghambaan kepada makhluk. Kan Majusi kan nyembah api, ya kan? Dan membebaskan kalian dari segala penyembahan terhadap makhluk. Sekarang bagaimana pendapatmu? Kata Kisra kan ini apa nih orang Arab ini nggak jelas, ya. Kalau nggak mau gimana? Kata Kisra. Kalau nggak mau, kalian harus bayar jizyah. Jizyah itu apa? Ditanya. Ini kan pakai bahasa Persia, dia nggak tahu. Ditanya sama penerjemahnya. Ya, jizyah ini dalam Al-Quran itu kan disebutin, jizyah itu adalah upeti atau pajak yang diberikan kepada daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam. Dan mereka itu memberikan pajak itu sambil memohon-mohon. Jadi sambil nyembah-nyembah. Jadi jizyah itu nggak diberikan secara cuma-cuma, tapi sambil menyembah-nyembah. Jadi orang-orang yang dikuasai sama Islam itu saking takutnya sama orang Islam sampai menyembah-nyembah sampai ngasih upeti. Kata Asim begitu. Kalau nggak mau juga, akan kami perangi kalian. Kata Kisra, yakin situ? Situ siapa? Saya adalah utusan. Utusan dari mana? Utusan dari orang-orang Arab gitu kan. Kamu kan pimpinannya? Bukan. Ya udah, beri kami waktu. Ini malas dia nanggepin si Kisra ini. Ini ngapain orang-orang kroco ini cuma berapa sih? Ya? Enggak. Jumlahnya itu 3.000 ya? 30.000 ya. Ya, 30.000 sama 100 sekian ribu. Ya, 140.000 kalau saya nggak salah. Ya.
Ini orang cuma 30.000, mau ngapain? Peralatan perang juga nggak secanggih kita. Ya udah kamu pergi. Kata Hasim, berapa waktu yang kalian butuhkan untuk ngobrolin soal ini? Ya suka-suka kami, nggak bisa. Kata Hasim. Terus berapa butuh waktu kamu? 4 hari. Loh, kok kamu yang ngatur-ngatur kata? Kata Kisra. Ya biarin aja ya kata Hasim ya. Akhirnya Hasim pergi. Terus akhirnya diputuskan ya, Kisra memutuskan untuk mereka orang-orang dari Arab ini silakan temui panglimanya namanya Rustum tadi.